Cari data baru pagi, cari data baru pagi. Ayo coklat enak dirasa, ayo coklat enak dirasa. Kita berkumpul di kita berkumpul di tanah adat laksana adat budaya Melayu. Tanah adat budaya Melayu. Pai berau di kaki bukit, pai berau di kaki bukit. Jan batapa di gua batu, jan batapa di gua batu. Harap kami bukan sedikit, harap kami bukan sedikit. Sana sampan sana sampan abah tali satu. Sana sampan bertali satu. Pergi mancing ke bulai lanai, pergi mancing ke bulai lanai. Habis ngumpan nak ganti daun, habis ngumpan berganti daun. Kita main sama layang panai, kita main sama layang panai. Habis bulan berganti tahun, habis bulan berganti tahun. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa dalam program Obrolan Budaya RRI Net. Dan kali ini dari RRI Sintang, Kalimantan Barat. Saya Riko akan bersama Anda hingga 60 menit ke depan. Dan kita akan ngobrol banyak hal, salah satu temanya adalah tema yang kita bahas yaitu gambus, alat musik tradisional suku Melayu. Nah, untuk membahas atau ngobrol tentang hal ini, kita ngomong santai-santai aja. Saya sudah mengundang 2 orang narasumber yang memang berkompeten memahami musik gambus itu sendiri. Kita akan sapa dulu narasumber kita yang pertama selaku budayawan tokoh Melayu. Ada Pak Sermadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sermadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ayah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Selanjutnya kita akan sapa juga ada ini kalau dipanggil Bapak masih muda, kalau dipanggil Abang kemalang tanggung. Benar gak sih? Betul. Oke, saya panggilnya Bang Zulfian ya. Sorry, Bang Faisal. Boleh Bang Faisal. Just kidding ya. Bang Faisal, selamat malam Bang Faisal. Oke, selamat malam. Oke, Bang Faisal ini salah satu pemain gambus suku Melayu ya? Iya, boleh. Oke. Bisa disebut seperti itulah. Terima kasih. Nah, kita ini ngobrol tentunya juga memberikan pencerahan serta edukasi buat pendengar kita yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan kita juga melalui YouTube RRI Sintang. Saya ingin ke Ayahanda Sermadi dulu deh. Kita ingin tahu ini Pak Sermadi, asal muasal dari musik gambus ini sendiri yang Ayahanda ketahui ini dari mana asalnya nih? Ya memang orang tua dulu bilang sih dari orang Arab. Tapi berada di seluruh lah Kalimantan Barat ini di mana-mana lah. Tapi setelah itu ya maka diambilkan jadi kesenian daerah dari orang-orang tua dulu. Ada pernikahan, ada perkawinan, ataupun ada selamatan, itu pernah diundang dari orang tua dulu, dari nenek moyang sampai zaman sekarang. Oh, luar biasa. Memang berarti alat musik gambus ini asal mula itu dari bangsa Arab, kemudian diadopsi di Indonesia oleh suku Melayu begitu ya? Oke. Kalau Bang Faisal sendiri, kalau sepemahaman, sepengetahuan ini musik Melayu ini sebenarnya dari mana sih bisa dimainkan di Indonesia gitu sampai Bang Faisal sendiri paham gitu musik. Oh, oke. Yang saya ketahui sih ya musik Melayu ini pertama kalinya masuk salah satunya adanya unsur keagamaan ya. Pastinya ada unsur keagamaan. Salah satunya alat musik gambus nih, Bang. Alat musik gambus ini asal muasalnya itu ketika bangsa Arab masuk ke ya bagian Nusantara kita ini. Selain mereka menyebarkan agama melalui perdagangan, mereka juga menyebarkan seni adat budaya mereka pada masa itu. Makanya adalah gambus tersebut. Tapi ketika masa itu gambus ini jadilah bentuk sebuah selodang, karena pada dasarnya bentuk gambus ini kan besar kan, beda kan gambus Arab sama gambus kita yang di sini kan, beda banget. Karena pada dasarnya iklim, bahasanya iklim. Yang membuat bedanya musik gambus Melayu Indonesia ini dengan gambus Arab gitu. Oke. Nah, kalau secara harfiah sendiri musik gambus ini ada pengertian nggak sih Bang Faisal? Kalau dari sudut pandang Bang Faisal, pengertian musik gambus itu apa sebenarnya? Sebenarnya musik gambus ini kalau kita lari dari sejarah yang terdahulu itu ya untuk memuja-muja Tuhan, memuja-muja Allah. Jadi pada dasarnya lagu-lagu atau syair-syair yang disampaikan oleh orang tua zaman dulu itu bersolawat, bahasa Dai, bahasa sederhananya itu. Oke, nah benar nih Ayahanda, kan dia mengatakan sebenarnya lagu-lagu yang dibawa ini kan mengandung unsur keagamaan kayak selawatan begitu ya, Bapak misalnya gimana? Ya kalau kata-kata dia itu memang betul orang tua dulu memang bilang begitulah. Ini masalah ini walaupun beda kayak bunyiannya tapi judulnya sama. Oke. Beda itu ya, beda versi begitu ya. Oke, tapi tujuan dan makna atau esensi itu sama gitu ya. Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Sintang, kita masih lanjut terus ngobrol tentang tema kita yaitu gambus, alat musik tradisional Melayu. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Baik, kita lanjut kembali obrolan kita tentang gambus alat musik tradisional Melayu. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan sejarah musik gambus ini sendiri, dari mana, kemudian juga maknanya itu apa. Kini kita ingin tanya-tanya lagi atau ngobrol lagi tentang proses pembuatan musik gambus itu sendiri. Nah, seperti yang ada di hadapan kita ini, pendengar, Anda melihat ada 2 buah gambus. Ini versi yang Melayu Riau ya, kalau nggak salah ya. Oke, ini yang Melayu Kalimantan Barat, Sintang Kaposulu. Saya ingin ke Ayahanda Sarmadi deh, proses dari pembuatan musik gambus ini sendiri itu bagaimana, dari bahannya, mungkin ada jenis kayunya, kemudian berapa lama prosesnya, boleh dijelaskan ini, Ayah? Ya, terima kasih Bang Eko. Ya, memang prosesnya itu kalau saya sendiri bisa buat ya, buat sendiri. Tapi kalau memang kayaknya bikinnya halus-halus itu memang 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Okay. Ya bisa selesai. Jadi terdirinya kayu ini kayu dari nangka. Kayu nangka. Iya, kayu nangka. Yang pernah kita sayur tuh. Itu ya. kayu nangka tuh. Jadi alhamdulillah setelah 1 minggu tuh lalu dia tuh bisa dia pakai lah. Oke. Bisa pakai main. Ada ukuran khusus enggak? Ya memang ada. Yang pertama-tama ini dari bahannya kepala ada. Ini sepertinya kepala. Ada juga ini pasang seperti telinga kan. Kemudian ada tangan. Lalu kemudian lagi yang depan ini ada penabung suara. Ada juga ikur. Oke. Tadinya kan dari dulu 6, sekarang 7. 7. Yang bisa dimainkan. Berarti ikut perkembangan zaman kekinian gitu. Iya, ikut. Nah, kalau untuk proses ukuran nih panjang nih kira-kira berapa nih? Panjangnya kira-kira 1 meter lebih lah. 1 meteran ya? Iya. Oke, nah tadi saya melihat kayak ada kulit-kulitnya ini Ayah nih. Apakah ini terbuat dari kulit atau hewan apa nih untuk kulit-kulit? Kalau ini bukan kulit sebenarnya. Dari kayu juga ini. Ya, bahannya dari kayu. Iya. Tapi kemudian disapu nih. Tapi kalau pernah juga saya jumpai ini Ayah, ada yang pakai kulit kambing, kulit sapi, itu gimana? Ya itu betul. Karena kalau nenek moyang dulu nggak ada kayak sekarang pakai kulit ya. Talinya pakai tangsi. Nggak kayak ini. Sekarang udah beda ya? Sekarang sudah beda. Oke. Nah ini tadi untuk proses pembuatan itu sekitar 1 minggu ya? 1 minggu ya. Sudah bisa langsung siap pakai? Ya bisa dipakai. Oke, baik. Nah Bang Faisal gimana ya? Kalau Bang Faisal sendiri kan bisa membuat atau hanya pemakai atau pengguna ya saja nih? Saya hanya pengguna aja. Penggunanya, penikmati, pemain musiknya ya? Oke, tapi kalau melihat jenis kayak gini ada ketertarikan enggak? Next time lah atau di lain waktu berkepikiran untuk membuat atau gimana? Ada rencana sih Bang, cuma kan perlu waktu ataupun belajar ya. Belajar waktunya. Karena pada dasarnya pembuatan gambus atau ndak selodang ini sebenarnya pembuatannya rumit Bang. Salah satunya dari ukuran ini kan. Ukuran yang biasa dipakai untuk selodang itu 120 cm. Inilah ukurannya. Oh gitu ya? Nah, ukurannya dari 120 cm. Dia dari pohon nangka. Nggak pernah, kalau gitar ini kan dia sistemnya dipotong-potong, disambung. Kalau ini langsung dibuat. Langsung dikerok dari belakang ini Bang.
Ini membedakan Iya, bedakannya. pengrajin langsung begitu. Iya, betul betul betul. Oke. Tapi ini menarik Ayahanda dan juga Bang Faisal. Ini kan beda dari jenis musik kayak gitar kan ada keris ya. Kalau ini kan nggak ada kerisnya. Nah, ini kan tentu memiliki tingkat kesulitan dalam bermain. Tapi nanti tahan dulu, kita tanya-tanya itu lagi ya. Oke, saya letak dulu, kita masih ada pertanyaan yang berikutnya. Nah, baik, saya ingin ke Bang Faisal lagi. Bang Faisal, kalau Bang Faisal ketahui ini, khusus di Sintang gitu ya, atau di mana sebelum di Sintang Bang Faisal pertama kali mengenal musik gambus ini, yang memperkenalkan itu siapa sih? Ingat nggak kira-kira? Sebenarnya kalau untuk memperkenalkan secara kafah itu enggak ada sih Bang, karena keinginan sendiri. Waktu itu ya hidupnya di Sanggar, nengok kawan-kawan mau main gambus tuh mau ikut juga. Adalah unsurnya dari kawan-kawan juga kan. Oh, jadi ini anak Sanggar ya? Iya, anak Sanggar Wih, asal luar muasal. biasa sekali. Nengok kawan-kawan main gambus, pengen main gambus gitu kan. Tengok kawan-kawan pengen main rebana, ikut juga main rebana gitu. Jadi asal muasalnya ya dari situ, mau belajar gambusnya dari kawan-kawan lah. Rasa penasaran dan suka gitu ya? Iya, suka. Oke, berapa lama prosesnya bisa sampai main gambus ini belajarnya? Ada guru khusus atau coba-coba nih awalnya atau tidak? Belajar sendiri saya Bang. Belajar sendiri ya? Iya, belajar sendiri. Belajarnya ya lewat YouTube, ya, nengok-nengok. Misalnya biasanya kalau saya pribadi dengarkan musik itu ada satu grup namanya Riau Rhythm. Saya belajarnya dari situ. Oh, pantas tadi nuansa musiknya kiblatnya ke sana ya? Iya, betul. Oke. Baik, nah Ayahanda, kalau tadi Bang Faisal mengatakan kalau dia belajar secara otodidak, begitu tidak ada yang memperkenalkan secara khusus. Nah, kalau Ayahanda sendiri ini pertama kali kenal dengan musik gambus, memahami musik gambus itu gimana? Apakah ada faktor keturunan dari keluarga yang memang pandai main gambus atau memang belajar gitu? Ada yang ngajar, ada gurunya, gimana? Kalau saya Bang Niko terus terang, kalau saya itu belajar juga belajar. Cuma saya pernah nengok nenek atau paman saya dulu, karena dia tuh hobi bergambus. Lalu saya tuh dari umur 10 tahun selalu sering sekali menengok dia tuh main tuh. Jadi enggak juga saya belajar, tapi alhamdulillah saya lihat-lihat gini saya bisa ikut dia sampai sekarang. Awalnya ngintip-ngintip gitu ya? Ngintip-ngintip lah. Setelah nggak ada paman, nggak ada nenek, coba mentin sendiri Coba gitu ya? sendiri. Wih, Ya sampai sekarang, luar alhamdulillah. biasa. Hobi kecantul. Ya begitu memang hobi. Baik, luar biasa sekali ya. Itu pengalaman dari dua tokoh Melayu. Yang satu tadi berawal dari suka ngintip keluarganya, yang satu tadi memang otodidak lihat dari media sosial begitu ya. Oke, itulah walaupun berbeda tapi tetap satu tujuan, intinya untuk melestarikan seni budaya gambus ini yang ada di Sintang, khususnya di Kalimantan Barat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. La 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 la
Baik, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sudah dengar tentang siapa yang mengenalkannya dan kapan gitu ya. Nah, kita ingin juga tahu tentang ini. Biasanya nih kan kita ingin tahu sekarang susah kalau musik-musik kayak gini kan udah mulai ditinggalkan oleh anak-anak kekinian, anak milenial, sudah mulai tergerus oleh budaya-budaya luar begitu ya. Nah, kalau kita mau menemui atau ingin melihat, ada nggak acara-acara tertentu yang bisa kita menjumpai musik gambus ini? Pak Faisal, Bang Faisal. Kalau untuk acara-acara seputar tradisional Melayu, biasanya kan kalau saya pribadi melihatnya tuh orang pernikahan kan seringnya. Pernikahan. Iya, seringnya. Itu berada di Elah Hulu. Oh, Kabupaten Melawi ya? Ya, Kabupaten Melawi. Di Elah Hulu. Di situ ada bapak-bapak biasanya sambil main gambus, bejapin, joget. Nah, itu malam-malamnya tuh. Kalau untuk secara di kota itu udah enggak pernah sama sekali saya melihatnya kan, karena udah sulit untuk mencari hal-hal yang seperti itu di kota, itu udah sulit benar. Oh, berarti sampai sekarang boleh dikatakan punah ya? Ya, bisa dibilang seperti itulah. Oke, nanti kita gali bagaimana caranya tidak punah agar tetap bisa dilestarikan. Saya ingin ke Ayahanda lagi. Nah, ya Ayahanda, kita mau tanya, kalau tadi Pak Faisal mengatakan di Melawi ini, di Sintang susah menemukannya, terakhir kali melihatnya di Melawi Bang Faisal ya. Oke, nah kalau di daerah Ayahanda sendiri masih sering dimainkan atau ada enggak acara-acara tertentu ketika kita memang ingin melihat musik gambus ini dimainkan gitu? Ya, terima kasih Bang Niko. Memang pernah untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Karena kalau dari dulu tuh memang ada satu pernikahan dan perselamatan pernah diundang. Jadi mainnya itu katakan meruas gambus katanya kan. Dia ada gambus, dia ada meruas, dia ada langkah. Itu kayak dia kawin dengan cepin-cepin tuh. Ada juga. Tapi kalau belum ada pernikahan dan selamatan, ya belum ada. Jadi memang acara selamatan atau syukuran begitu ya, atau pernikahan. Nah, ini biasa kalau main musik gambus ini sendiri, Ayah, ini alat-alat yang dibutuhkan apa? Apakah memang gambus saja atau ada personil berapa orang minimal bisa dimainkan ini secara secara grup gitu kan? Iya. Ya kalau secara grup, kalau secara minimalnya satunya main gambus, duanya main gendang, duanya melangkah. Oh, gendang itu yang disebut meruas ya? Meruas itu, yang disebutkan meruas itu gendang. Oke, ini enggak kita bawa ya, mudah-mudahan dari waktu kita bawa meruasnya. Itu yang betul-betul diterapkan, ini lengkap. Oke, nah memang kalau bahasa daerah ini pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Sintang memang penyebutannya berbeda ya. Kalau bahasa Indonesia itu jepin, tapi kalau bahasa daerah, contoh tadi Bang Faisal, ini nyebutnya belangkah. Belangkah. Tapi kalau bahasa Indonesia tuh bejepin. Nah, gitu ya. Kalau cupin lain lagi, cupin tuh orang-orangan, itu biasa juga misal kita menyerupai wajah kita tertutup lah gitu ya, sehingga orang tidak bisa melihat kita, tapi kita hadir situ ya. Betul. Nah, oke. Baik, kita juga ingin lanjut lagi seperti yang saya sampaikan tadi Bang Faisal, di era kekinian yang serba canggih, budaya-budaya boleh dikatakan punah, salah satunya budaya meruas gambus ini. Harapannya sebagai anak milenial, pencinta musik-musik tradisional, apa yang harus dilakukan dan menurut dari sisi kacamata atau sudut pandang Bang Faisal? Oke, terima kasih ya Bang. Sebenarnya sederhana saja Bang. Bermain alat tradisional ini sebenarnya kalau dibilang sulit sih enggak juga. Kalau dibilang enggak juga ya pasti sulit kan. Karena itu perlu niat yang ngerjakan yang apa untuk belajar hal yang ini itu. Terus di zaman yang era serba modern ini saya pribadi untuk masuk ke ranah yang betul-betul tradisional sangat sulit. Karena enggak ada yang ngajarin. Karena enggak ada yang ngajarin. Kalau untuk di pusat kota ini saya udah pernah survei Bang. Hanya beberapa aja yang bisa main. Itu pun kalau untuk, mohon maaf sebelumnya, kalau untuk basic mengajari itu beliau enggak bisa Bang. Basicnya memang enggak bisa mengajari seperti apa ya. Kalau kita mau belajar ya hanya sebatas lihat beliau cara mainnya seperti apa atau enggak di videoin, ya kita belajar sendiri. Oh, jadi dia belum sanggup ya belum sampai untuk ngajar kita benar-benar gitu ya? Iya, itu betul. Makanya jangan heran kalau kita lihat prosedur-prosedur yang ada. Salah satunya cara bermain Melayu yang ada di kota itu arahnya ke Riau. Oh ya, seperti yang modernisasi lah bahasanya kan. Modernisasi, ya. Karena untuk mencari yang bisa bersyair sambil bermain gambus,
atau enggak tradisional banget lah bahasanya ya. Itu susah benar dicari Bang sekarang. benar, Ya, susah benar. Tapi tadi dengan adanya Ayahanda Sarmadi tadi, apa menurut tanggapannya bagaimana? Alhamdulillah banget lah Bang. Ya. Saya bisa belajar dengan beliau Bang. Enggak apalah saya bisa 1 bulan ke Kapasulu sana. Boleh nanti ya mudah-mudahan. Boleh. Baik, kemudian Ayah tadi kan ada yang menarik seperti yang disinggung oleh Bang Faisal nih, ketika kita sambil mainkan musik gambus, kan ada yang nama begasit atau besair tadi gitu. Itu kan tidak mudah ya mencocokkan nada gitu ya. Antara itu ada teknis khusus nggak sih Ayah? Ya gambus nih. Ya antara gambus dengan kita begasit itu ada teknis khusus nggak kan? Ya memang ada lah. Gimana? Kayaknya gambus ini kan dengan tekanan jari ini kan beda dengan seperti gitar. Ini kan ada keris nih. Ya. Mainnya apa ya? Mainnya di mana nada yang bagus, di situ yang kita mainkan. Oke. Nggak boleh tekan ke lain. Nah kalau kita kalau bahasa Indonesianya kalau kita sambil menyanyi gitu. Nah ya. kalau gambus ini kan sambil begasit. Ya. Ini bagaimana ngatur temponya biar ndak musik duluan atau enggak nadanya ketinggalan? Itu ada teknik khusus, ada cara khusus enggak? Ya memang ada. Nah, gimana? Memang pertama dari tekan petik ini, kedua dari tangan kita main. Di suara itu juga harus pas dengan nadanya. Kalau nak gitu kan nak bagus tuh. Ya masing-masing kalau gitu kan. Tapi alhamdulillah itu bisa. Yang mendengar nanti bisa mindaikan kan. Nah itu untuk saya tuh. Baik, luar biasa. Nah sebagai tokoh budayawan yang cinta sekali dengan musik tradisional khususnya musik gambus gitu ya. Yang seperti Bang Faisal katakan tadi sekarang sangat sulit untuk mencari guru begitu yang bisa mengajarnya. Kepedulian juga ya Bang Faisal sudah boleh dikatakan punah. Nah sebagai tokoh budayawan melihat keberadaan musik yang sudah semakin ditinggal nyaris punah itu apa harapannya? Baiklah, alhamdulillah. Kalau menurut saya itu saya memang hobi di bagian ini. Sedapat mungkin lah mudah-mudahan budaya ini bisa kita lanjutkan dengan anak kita cucu nanti kita bikin pelajaran dan gimana diskusi kita ke depan tetap dilanjutkan, jangan dibikin punah. Itu menurut saya. Baik. Kepada pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini Ayah sebagai tokoh atau budayawan Melayu, apa harapannya kepada pemerintah, kepada anak-anak milenial biar bisa bergabung nih, biar bisa peduli, bisa bantu saling belajar gitu. Sepertinya saya harapkan tadi tetap bisa diteruskan sampai regenerasi berikutnya ke anak cucu. Gimana? Ada harapan untuk pemerintah? Jadi kalau menurut saya itu kalau kita mau pelajari, biarlah kita undang, kita bikin kelompok deh, bisa pelajari masing-masing di mana itu nanti kan. Kalau memang ini bisa depan ke depan tuh. Itulah harapan saya. Jangan dibikin punah, tetap dilanjutkan. Oke, Bang Faisal siap belajar dan terus mengajar ya. Siap Bang. Harapannya kepada pendengar kita yang ada di rumah di akhir kebersamaan kita. Ya harapan saya hal-hal yang seperti ini nih jangan pernah ditinggalkan lah. Anak-anak muda zaman sekarang itu jangan malu lah untuk mengembangkan budaya sendiri, itu jangan malu. Kita sebagai budayawan atau anak-anak yang melanjutkan generasi orang tua itu dilarang untuk malu melestarikan budaya sendiri. Oke, itu aja sih Bang. Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu sehingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan obrolan kita dengan topik obrolan kita yaitu gambus, alat musik tradisional suku Melayu. Semoga obrolan kami ini memberikan sebuah manfaat edukasi yang baik untuk kita semua. Yuk kita belajar tentang musik gambus. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Dari RRI Sintang Kalimantan Barat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.